Selamat kepada toko Koni Jaya 21 yang telah dipilih oleh Shopee untuk direview oleh saya. Dan terima kasih untuk pemilik toko Koni Jaya 21 yang mau tokonya direview dan untuk belajar bersama. Oke, langsung aja saya mulai. Nah, yang pertama saya lihat di sini Koni Jaya 21 ini sudah bergabung di Shopee selama 3 tahun ya. Dan di sini penilaiannya cukup bagus yaitu 4,8 ya. Pengikutnya pun ada 2.800. Ya, dan performa chatnya ini bagus banget, ada yaitu 94% ya. Oke, nah lalu saya akan lihat lagi ke bagian bawah di sini. Untuk dekorasi toko, yang pertama yang akan saya berikan masukan yaitu dekorasi toko di sini bahwa saya saranin untuk tidak memberikan hanya seperti ini aja ya, ini kan kasihkan packing bubble dan bubble wrap, packing dus dan sebagainya ya. Ini oke, tapi saran saya cobalah membuat kombinasi foto produk ya. Kalau di sini kan si Koni Jaya 21 ini menjual produk keripik ya, keripik ya, kalau bisa kombinasi foto berbagai macam keripik yang ditaruh di depan toko ini ya, seperti menginformasikan ke calon pembeli bahwa di toko saya yaitu menjual berbagai macam keripik ya seperti itu. Oke, yang pertama itu. Lalu di sini saya juga lihat selain menjual keripik ya, si toko ini juga berjualan kategori lainnya, yaitu ada tas pensil, kaos kaki, dan ada fashion bayi dan anak ya. Nah, ini cukup menarik ya. Apakah boleh untuk berjualan beberapa kategori? Ya, boleh aja ya, nggak masalah. Yang penting nantinya bisa dikategorikan sesuai dengan produknya ya, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman di sini misalkan ini udah bagus ya, tas pensil, kaos kaki, fashion bayi, ini sudah bagus banget ya. Jadi si Koni Jaya ini ya, toko Koni Jaya 21 ini sudah menetapkan produk-produknya di kategori yang benar ya. Oke. Oke, lalu saya akan masuk ke bagian produknya ya. Salah satu produknya mungkin yang ini. Oke, coba dilihat ya. Oke, nah di sini ada verifikasi sedikit. Nah, oke. Nah, di sini ya teman-teman ya, di sini oke. Nah, di sini sudah memberikan foto berupa review. Nah, ini oke banget ya. Lalu di sini ada foto produk ya, gabus keju. Nah, saran saya cobalah foto-foto ini ditata dengan rapi ya, karena lebih menarik. Kalau menurut saya itu akan lebih menarik kalau foto ini ditata dengan rapi. Contohnya, coba saya akan lihat ada contoh di dalam toko yang sama. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Mungkin ada nih cemilan, saya akan buka lagi ininya. Saran saya cobalah membuat foto yang menarik supaya pelanggan yakin dengan produknya teman-teman ya, seperti ini. Misalkan ini ditata dengan rapi ya. Ini pang-pang pedas 1 kilo, tapi ada mangkoknya, ada piringnya ya. Nah, ini bagus banget fotonya. Nah, mungkin kalau salah satunya produk seperti ini bisa dikeluarkan. Ini kerupuk apa nih namanya, gabus ya, keripik gabus ya, kita bilang ya. Nah, bisa di snack ini bisa ditata di mangkok ya, seperti inilah ya, ditata dengan rapi supaya orang tertarik untuk beli produk gabus ini ya, seperti itu. Lalu kita lihat juga di sini belum ada video ya. Nah, sebaiknya untuk produk-produk makanan seperti ini, cobalah dibuat video yang menjelaskan mungkin rasanya, ya ada berbagai macam rasa atau gurihnya, ya, karena itu akan membuat orang ngiler lah, kalau saya bilangnya ngiler, karena ini membuat video-video makanan seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah memberikan masuk foto-foto mengenai review. Nah, ini menarik ya. Jadi si penjual ini memberikan foto review. Nah, ini boleh banget ya teman-teman bisa ikut cara seperti ini juga ya. Karena ini jarang, kadang-kadang ada yang pembeli yang jarang scroll ke bawah untuk melihat review. Tapi banyakkan sih mereka akan melihat ya, karena mereka yakin dengan apa yang direview oleh pembeli lainnya ya, seperti itu. Nah, teman-teman di sini cobalah ambil beberapa foto mungkin yang review-reviewnya bagus, bisa ditaruhkan di dalam konten produk ya, foto produk ya teman-teman ya, is okay. Dan ini saya saranin juga cobalah bikin video produk mengenai produknya tersebut ya, keripiknya tersebut ya. Contohnya lagi misalkan di sini tadi saya lihat, coba kita back dulu.
ke bagian tokonya. Nah, di sini ada lengket kering gurih. Nah, ini sempat saya lihat di sini ada produk yang beberapa varian, yaitu balado pedas kering, gurih, dan juga yang lengket ya. Ini perbedaannya apa ya? Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ada videonya, tapi di video ini tidak menjelaskan perbedaan tersebut ya. Di sini ada video singkat ya, is okay. Video ini ada video asli yang mereka pembeli akan melihat produknya ya. Seperti itu ya. Nah, tapi di dalam video ini tidak menjelaskan lengketnya kering dan gurih, dan mungkin orang tidak tahu. Nah, sebaiknya saran saya cobalah bikin video singkat ya, video singkat yang menjelaskan bahwa yang lengket itu seperti ini, rasanya mungkin pedas ya, atau yang kering seperti ini, yang gurih seperti ini. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan yang membuat orang bisa langsung beli ya, seperti itu ya. Karena di online ini kan mereka tidak bisa memegang atau merasakan ya. Kalau lain beda kalau mereka benar-benar ke toko offline-nya ya. Mungkin di sini toko Konijaya ini ada toko offline-nya, dan mungkin mereka pernah ke sana dan mereka mencicipi testernya ya. Nah, di sini untuk supaya mereka bisa berimajinasi ya testernya seperti apa, cobalah bikin video-video singkat perbedaan-perbedaan itu. Oke, ini udah bagus ya. Di sini pun bagus banget. Nah, ini bagus nih fotonya ya. Oke, buatlah foto-foto yang ditata dengan rapi supaya menarik di mata pembeli. Oke ya. Oke, lalu saya lihat lagi kalau back to the ini ya, deskripsi ya. Deskripsi ini juga cukup menarik karena sudah memberikan deskripsi yang cukup jelas ya. Kalau saya lihat di sini cukup jelas, singkong pedas pakai bumbu kering, tidak lengket seperti balado rujak yang lengket. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah bagus ya, karena pencinta keripik mungkin mereka sudah paham dengan apa yang diberikan, dijelaskan lah di dalam deskripsi ya. Di sini sudah pakai hashtag, dan sini selamat berbelanja di toko Konijaya ya. Oke. Nah, ini oke. Lalu kita lihat juga bahwa di toko Konijaya ini, saya coba masuk ke bagian ini. Beliau juga sudah mengikuti program gratis ongkir ekstra dan juga cashback ekstra. Nah, ini bagus ya teman-teman. Kalau yang belum mengikuti gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra, saya saranin cobalah ikut dalam program tersebut, karena teman-teman akan mendapatkan visibilitas lebih ya dari Shopee ya. Produk teman-teman akan istilahnya di boosting lah ya, di boosting, lebih mudah ditemukan oleh calon pembeli, dan juga tentunya konversi pun akan lebih cepat ya, karena orang suka dengan namanya gratis ongkir ya, seperti itu ya. Oke, lalu kita lihat lagi di sini produknya ini sudah mengikuti promo toko ya, sudah ya, harga coret ya. Coba saya lihat lagi. Oke. Nah, ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, di sini ada yang belum mengikuti promo toko ya, itu harga coret, tapi yang di sini sudah ya. Nah, saran saya cobalah ikut ini sudah, yang ini sudah ikut promo toko, yaitu harga coret. Kalau promo toko di Shopee itu harga coret ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada produk yang belum mengikuti promo toko, ada yang sudah ya. Tidak semua produk dia bikin untuk harga coret ya, tapi saran saya cobalah bikin harga coret, karena biasanya calon pembeli itu suka dengan yang namanya diskon, walaupun diskonnya sedikit. Ya, seperti ini kan 21%, mereka akan suka dengan diskon-diskon seperti ini. Ya, saran saya gunain aja walaupun itu sedikit. Oke. Lalu kita lihat lagi. Yang menarik di sini adalah vouchernya ya. Di sini sudah dibikin voucher, yaitu diskonnya dapat 1.000 kalau minimalnya 30.000 ya. Lalu di sini ada satu lagi voucher yang diberikan diskonnya 5.000 dan dengan minimal 100.000. Nah, saran saya diskon ini sebaiknya dibuat dengan angka presentase ya, karena itu akan lebih menarik. Kenapa? Karena diskonnya ini 1.000 ini tidak menarik. Menurut saya ini tidak menarik banget. Anda 1.000 terlalu kecil. Lebih baik ya membuat angka misalkan 3%. Ya, 3% minimal belanja 30.000, yaitu dengan maksimalkan diskonnya 1.000. Ya, itu bisa kita set ya. Jadi daripada kita membuat 30.000 diskon 1.000, lebih baik kita membuat 30.000 diskon 3% ya, maksimal 1.000 ya. Nah, kalau 3% dari 30.000 itu kita hitung ya, 3% yaitu Rp900, dan Rp900 aja ya, tapi maksimalnya diskon yang bisa diberikan yaitu 1.000. Kalau belanjanya misalkan hampir 50.000 ya, contohnya dapat 3% ya, 50.000 3% itu kan 1.500 ya. Nah,
Tentu kalau sudah kita set dengan 1.000, maka pembeli pun hanya bisa mendapatkan diskon maksimal sebesar Rp1.000 ya. Jadi saran saya coba ini dirubah ya menjadi diskon 3% ya dengan maksimal Rp1.000. Nah, begitu juga dengan yang bawah ini, daripada kita bilang 5.000, lebih baik kita buat dengan angka diskon 5% ya. Minimal belanja 100.000 akan mendapatkan diskon 5%, maksimal Rp5.000 ya, seperti itu. Jadi angkanya bisa dibuat persentase dan akan lebih menarik di mata calon pembeli. Oke ya, jadi dari voucher ini bisa dirubah. Oke, lalu kita lihat lagi di bagian bawah ini ada paket diskon. Nah, paket diskon ini juga sama. Nah, untuk paket diskon ini bisa dibuat yaitu pilih 2 diskon 1.500. Nah, ini menarik gak nih ya? Kalau saya lihat di dalam tokonya Konijaya, kita balik lagi ya, di sini yang dibuat untuk paket diskon hanya beberapa produk saja ya, di beberapa produk saja. Sini ada 5 produk saja yang dibuat untuk paket diskon. Nah, saran saya buatlah paket diskon ke semua produk, tapi per kategori ya, per kategori atau produk-produk yang mungkin sama ya, serupa ya, seperti itu ya. Mungkin kalau bagian keripik nih, contohnya kalau keripik mungkin kita bikin paket diskon untuk yang keripik saja ya, keripik saja. Nah, di situ akan lebih menarik. Dan kalau misalnya tas pensil, kita bikin paket diskon untuk produk-produk tas pensil kategori. Jadi per kategori ya, seperti itu. Lalu yang kaos kaki dan fashion, lalu di sini ada makanan ringan ya. Jadi bikinlah pakai diskon per kategori. Kenapa? Karena orang yang sudah masuk ke dalam produk kita, yaitu mereka sudah menemukan produk kita, contohnya seperti ini, mereka sudah mau belanja yang namanya keripik ya, contoh ya, keripik ya, keripik. Lalu kita tawarkan dengan berbagai macam keripik yang kita jual ya, seperti itu, karena mereka sudah mau belanja. Kalau kita membuat misalkan paket diskon dengan produk yang bukan sekategori ya, misalkan ini kita bikin paket diskon, ada kaos kakinya, lalu ada fashion bayinya, baju bayi ya dan sebagainya, itu orang akan tidak akan beli ya. Ke tingkat untuk orang belanja ke produk yang lainnya itu sangat kecil. Kenapa? Karena orang yang sudah masuk ke dalam produk ini, ya misal keripik, lah mereka ingin cari keripik, mereka bukan mau cari baju bayi, ya tas pensil dan sebagainya. Ya, jadi saran saya cobalah bikin paket diskon itu ke semua produk, tapi per kategori ya, ingat ya. Jadi seperti ini. Ini udah benar ya, per kategori ya. Jadi di sini dibuat yaitu telur gabus cendol keju snack ya, ini sebuah keripik ya, keripik seperti ini. Lalu di paket diskonkan dengan berbagai macam keripik lainnya ya. Nah, ini sudah benar. Nanti coba dibuatkan juga paket diskon yang untuk fashion bayi, yang untuk tas pensil itu berbeda sendiri ya. Dan balik lagi ke angka diskonnya menarik ya. Nah, yang pertama adalah pilih 2 diskon 1.500, menurut saya ini juga kurang menarik ya, Angkanya terlalu kecil. Nah, teman-teman di sini kenapa saya bilang kurang menarik, karena mungkin diskonnya kita akan lebih menarik membuat diskon dengan angka presentasi kalau diskon kita kecil ya. Tapi kalau misalkan kita membuat diskon dalam angka rupiah ya, angka rupiah akan lebih menarik kalau kita memberikan angka yang besar. Misalkan pilih 2 diskon 15.000. Itu akan membuat orang tergoda untuk belanja lebih dari satu ya, seperti itu. Tapi karena ini kita tidak bisa kasih diskon yang sebesar 15.000 ya, kita hanya bisa kasih diskon 1.500. Mungkin saya saranin coba bikinlah pilih 2 diskon di angka 2% atau 2-5% ya. Kenapa 2-5%? Kalau saya lihat di sini, balik lagi ke produk yang saya lihat ya. Saya akan ke semua produk di sini. Produk-produk ini rata-rata ada di angka 10.000 ya, 10.000 sampai dengan yang 30.000 ya, dan yang di sini bisa lihat ya ada 15.000, 19.000. Nah, produk-produk yang mungkin di bawah 50.000 saya saranin bisa menggunakan angka persentase ya, angka persentase aja ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat kecuali produk teman-teman marginnya tipis banget dan saya tidak bisa memberikan persentase is okay seperti itu ya. Tapi balik lagi ke teman-teman, kalau misalkan keuntungan produknya teman-teman cukup oke,
gunakanlah presentase lebih bagus ya, seperti itu. Nah, kalau saya lihat di sini kan ada produk yang coba saya lihat ya, harga terendah dari ke tinggi lah ya. Nah, di sini ada 1.500, 2.500. Kalau tadi ini tidak dibuat paket diskon tadinya kan. Misalkan kalau tadinya kita buat paket diskon di ini apa nih, packing bubble wrap ya. Oke, contohnya lah, misalnya ini gantungan kunci ini. Tadi kan 1.500, berarti kalau kita beli 2 untuk diskon dapat diskon 1.500 berarti mereka belanja 5.000 ya, 5.000. Jadi 1.500 dibagi 5.000 itu sekitar 30%. Nah, tapi untungnya si pemilik toko ini dia tidak mengikutkan produk ini sebagai dipakai diskon. Nah, untuk produk-produk murah seperti ini 2.500 mungkin kita bisa pakaikan diskon angka persentase. Ya, seperti itu ya. Jadi saya saranin cobalah, karena ini saya lihat juga kalau produk termahalnya, saya lihat ya, produk tertinggi ke rendah ya, itu di angka, wah ini 949, mungkin ini bal-balan ya. Kalau kita lihat ini memang kayak seperti grosiran ya. Tapi kalau saya lihat di sini ada 147.500 ya, diskon 5.000 untuk vouchernya, dan di sini juga ada beli 4 diskon 2.000 ya, paket diskonnya nih. Nah, ya. Oke, ya seperti itu. Jadi teman-teman coba bikin paket diskon per kategori dan dibuatlah angka yang menarik untuk di mata pelanggan yang bisa menggoda calon pembeli untuk belanja lebih dari 1 piece. Seperti itu. Oke, nah itu masukan dari saya. Oke, ini adalah review dari saya, dan untuk teman-teman yang belum buka toko di Shopee, saya saranin buka sekarang karena sekarang masih gratis, dan yang satu lagi, teman-teman juga akan dimodalin sama Shopee sebesar Rp1 juta berupa voucher. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja buka ya. Kita sama-sama mengembangkan bisnis-bisnis UMKM supaya terus berkembang. Oke, salam sukses untuk jualan online-nya.